FM Radio Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. Selamat pagi dunia tipu-tipu nih sahabat Tidar Sakti. Sudah terputarkan pada waktu kali ini ya. Nah, gimana nih sahabat Tidar Sakti? Masih dapat nggak di hari-hari yang seperti ini mendapatkan informasi yang tipu-tipu ya kan? Nah, kali ini nih sahabat Tidar Sakti, daripada kita mendengarkan yang tipu-tipu, kita dengarkan aja yang pasti-pasti. Sesuai dengan yang Jeng Rafa bilang tadi pagi, Jeng Rafa jam 10 kali ini tidak sendirian nih sahabat. Sudah ada teman dari KPU, lebih tepatnya ini ada juragan pantunnya nih tuh. Ada Bapak Heru Joko Purwanto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Jeng Rafa. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Sehat pagi ya? hari ini pagi yang ceria dan penuh kebahagiaan ini yang penting sehat. Alhamdulillah Oke, gimana nih tadi Bapak, dari rumah atau dari kantor? Kita dari rumah menuju, karena kantor rumah saya ada di Desa Pendem, Iya. bukan ke Pendem dulu ya, Iya, Desa bukan Pendem. di Pendem ya? Iya. Saya di Desa Pendem, jadi ke Tidar Sakti dulu, baru setelah dari Tidar kita ngantor ke KPU. Oke, mampir dulu Bapak ya Siap. untuk berbagi informasi. Betul. Oke, kalau ngomong dari teman-teman KPU nih Bapak, gimana sampai saat ini? Mungkin ada kegiatan apa yang dilaksanakan dari teman-teman KPU Bapak? Baik, selamat pagi untuk teman-teman pendengar dimanapun berada. Iya. Tidar Sakti Oke. yang tadi katanya ada tipu-tipu. Nah, tapi saat ini kita informasi benar ya. Iya, yang pasti-pasti. Yang pasti-pasti ya. Betul. Tapi sebelum masuk ke sana tadi memang disuruh pantun katanya. Iya. Saya tak pantun dulu aja. Monggo Bapak. Ya, ini ada pantun untuk kita semua. Ke Manado membawa kitab suci. Cakep. Kitab suci selalu menyejukkan hati. Iya. Radio Tidar Sakti, radio ini arek masa kini. Tempat informasi, inovasi, berkreasi untuk negeri. Luar biasa. Oke. Ngawur nih. Iki mau sih kas garap loh. Kalau Pak Heru punya pantun, ini Jeng Rafa juga punya loh Pak. Baik, oke. Oke, saiki sarapan Pak, sarapan dulu. Iya. Mangan ketupat lawe iwak sepat. Cakep. Kita harus semangat untuk pemilu 2024. Cakep. Oke, Wah. kalau ngomong pemilu 2024 nih Bapak, nggak kerasa ya, bentar lagi ya. Iya, betul. Tinggal hitungan bulan lagi ya kan? Bulan Februari lebih tepatnya Bapak ya. Betul. Oke, kalau dari Pak Heru sendiri nih, review pemilu 2024 gimana nih Bapak? Baik, teman pendengar semua yang berbahagia dan mudah-mudahan diberi kesehatan bahwa Amin. pemilu 2024 kita perlu menggaungkan, mengingatkan kembali bahwa nanti kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Betul sekali. Pastinya pada hari itu biasanya teman-teman muda ini merayakan hari kasih sayang. Betul Nah, sekali, ada Valentine's Day Pak Valentine Day, ya. ya. Oh. Jadi datanglah ke TPS, berikan hak pilihmu, temukan jodohmu. Wow. Nah, begitu. Ya, jadi hitungannya Jeng Rafa pada sampai dengan hari ini kita berhitung kurang 203 hari. Oke. Jadi 203 hari ini waktu yang sangat pendek, Singkat berjalan sekali. terus ya. Karena kenapa saya bilang sangat pendek? Memang kalau di angan-angan dihitung memang masih kurang beberapa bulan, tapi dalam hitungan pelaksanaan dari KPU ini adalah sudah pendek. Karena kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya untuk suksesnya pelaksanaan di 2024 nanti. Betul sekali. Oke. Nah, kalau dari teman-teman KPU nih Bapak, kalau yang 2 minggu lalu bersama Pak Evanuddin, Iya. kita akan membahas tentang calon anggota sementara dari DPRD. Iya. Kira-kira kalau dibalik itu, setelah mengurus itu, ini kan sambil menunggu hasil pengumumannya. Iya. Ada nggak sih dari yang dilakukan sama teman-teman KPU Kota Batu ini yang mungkin ini dilakukan untuk masyarakat juga, nggak Iya. hanya untuk para partai politik, Bapak? Baik, KPU tentunya terus bersosialisasi. Tentunya kita ingin partisipasi masyarakat yang kemarin ini di Batu ini mencapai 87. Iya. Jadi presentasinya di Jawa Timur itu nomor 1. Oke. Nomor 1 kecuali Madura ya dalam Iya. tanda kutip. Tapi yang jelas untuk Batu memang nomor 1 terbaik untuk partisipasi. Jadi kita harus minimal mempertahankan partisipasi masyarakat tersebut. Jalan-jalan kami, cara-cara kami yaitu salah satunya saya berterima kasih kepada Tidar Sakti yang pada pagi hari ini setiap minggu selalu bersama KPU untuk menginformasikan mengenai kegiatan KPU dan KPU kapan dilaksanakan. Yang pertama dari Tidar Sakti. Yang kedua, kami juga selalu bersosialisasi ke
ke seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Batu. Oke. Misalnya kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah Kota Batu, dengan kejaksaan, dengan kepolisian, bahkan dengan Bawaslu juga tentunya elemen masyarakat pendidikan, dan nantinya kita akan terus sampai menyisir ke desa sampai ke RT RW. Oke. Baiklah, kalau dari penjelasan Pak Heru ini tadi ya kan, berarti yang diurusi ini nggak cuma dari partai politik aja. Ini banyak sekali ya, bahkan sampai pemerintah juga ya, hingga ke Betul, masyarakat. Nah, dengan tema kita kali ini membangun kesadaran tertib adminduk bagi pemilih pemula. Yang artinya pemilih pemula ini adalah seseorang yang mungkin dia masih berusia 16 menuju 17 tahun Bapak ya. Nah, kira-kira dari peran KPU sendiri ini dalam tema yang seperti ini, peran KPU seperti apa Bapak? Iya, baik. Pemilih pemula di Kota Batu ini sesuai dengan data Coklit DPT kemarin ada di nilai angka di 2.227. Iya. Jadi sangat besar sekali. Oke. Untuk itu perlu kita garap atau kita edukasi agar pemilih pemula yang benar-benar, maksudnya benar-benar pemula ya, yang dikatakan tadi Jeng Rafa bahwa nanti baru akan memilih pertama. Betul. Ini ada sekian. Jadi yang pertama untuk syarat seorang memilih menjadi pemilih itu adalah menggunakan hak pilih ini adalah yang pertama berusia 17 tahun pada saat pemilihan. Betul. Ataupun belum 17 tahun tapi sudah menikah. Nah, tentunya dibuktikan dengan tanda-tanda keabsahan untuk misalnya surat nikah. Okay. Jadi kita bergeraknya di teman-teman usia milenial, apa ya dinamakan Gen Z ya, Gen Z ini ya. Gen Z ini kita dorong agar nantinya tidak hanya menjadi terlibat aktif dalam pemilihan, artinya dia cuma datang untuk memilih. Saya menginginkan nanti di 2024 nanti pemuda kita, khususnya pemuda-pemudi di Kota Batu terlibat aktif dalam pelaksanaan penyelenggaraan. Okay. Misalnya nanti ada yang namanya KPPS, ada pemantau pemilu. Ini semuanya, mohon maaf karena sekarang sudah harus didukung dengan teknologi, dengan IT dan sebagainya. Untuk yang kenal dan paham dengan teknologi masa kini, apalagi medsosnya, itu adalah teman-teman milenial atau Gen Z ini. Okay. Jadi nanti kita ingin terlibat aktif. Baik. Nah, kalau dari cara yang seperti itu Bapak, mungkin apakah dari teman-teman KPU ini turun ke lapangan untuk sosialisasi atau bagaimana? Ya, pertama kita by data dulu. Jadi kita simpulkan data berapa sih pemilih pemula di Kota Batu ini. Setelah ketemu angka, kita berkoordinasi dulu dengan Disduk Capil. Okay. Karena salah satu syaratnya nanti mereka harus mempunyai KTP. Betul. Jadi kita koordinasi dengan Disduk Capil. Ini loh Disduk datanya anak muda di Kota Batu. Sejumlah ini namanya ABC dan sebagainya. Kita serahkan ke Disduk untuk nanti Disduk langsung menindaklanjuti. Mereka akan datang ke sekolah, ke kantor desa, ke sekolah SMA itu untuk menyisir teman-teman pemuda ini yang pemula ini yang belum mempunyai KTP untuk direkam. Yang itu. Terus berikutnya kami juga akan datang ke sekolah-sekolah, ke Karang Taruna, ke segmen pemuda di tingkat desa kelurahan. Jadi melalui sekarang kan ada yang namanya televisi desa, desa. Mereka itulah nanti yang akan kita gandeng bersama untuk mensosialisasikan atau menggaungkan apa yang nanti menjadi program KPU. Oke, luar biasa sekali. Nah, kira-kira ini Bapak, kalau misalnya kan tadi jenengan bilangnya turun untuk sosialisasi seperti ke sekolahan. Kalau melalui program-program ini Bapak, kan zaman sekarang ini kan bisa melalui online. Nah, mungkin atau ada ini program online yang bisa dari teman-teman pemilih pemula yang bisa ini diakses melalui suatu program Bapak. Baik, KPU saat ini juga tentunya KPU zaman now harus mengikuti apapun perkembangan masa kini ya. Jadi di media-media kami juga itu bersosialisasi. Kami dalam waktu dekat ini juga akan menggait teman-teman muda dari Kota Batu untuk menjadi apa ya, ikonnya, untuk menjadi narasumbernya di situ agar menarik. Karena konten-konten anak muda kan dengan konten-konten resmi KPU kadang-kadang kurang dilirik ya. Jadi kita akan menggandeng teman-teman muda ini untuk berkreasi di medsos mereka masing-masing, untuk menciptakan istilahnya memviralkan, untuk mengabarkan bahwa kita pemuda harus
aktif atau terlibat aktif dalam hal pemilu. Jadi nanti kita akan istilahnya apa ya, menggandeng teman-teman muda ini jadi istilahnya ujung tombaknya ya. Misalnya yang mereka yang mempunyai viewer banyak sekali dan sebagainya, nanti kita akan cari itu. Oke. Seperti selebgram Selebgram. Kalau Pak Heru gimana jadi selebgramnya KPU juga nggak? Aduh, ini kurang menarik nih. Sepertinya iya ya. Juragan pantunnya. Oke. Ya. Oke. Nah, kalau dari penyelenggaranya sendiri Bapak kan ya melalui sosialisasi seperti itu. Sementara dari teman-teman KPU ini sambil menunggu hasil rekapan yang minggu lalu pembahasan tentang pengumuman calon itu. Nah, ini sebenarnya dimulai dari kapan? Atau mungkin sebenarnya teman-teman KPU ini sudah memulai dari sekarang ini, Pak? Bahkan tidak mulai dari sekarang ya, sudah beberapa bulan yang lalu kita sudah memulainya. Jadi kita itu sudah mulai dari kemarin saat kita sebelum melakukan kegiatan penetapan DPT. Artinya dalam penetapan DPT itu ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Pertama adalah kita waktu pantarlih pun kemarin saya hampir 90% mengandalkan teman-teman muda. Jadi efektif dan canggih lah mereka. Saya tidak pernah takut menggunakan teman-teman muda karena waktu pertama menggunakan teman-teman muda banyak beberapa informasi atau kalangan dari luar kok memakai yang muda-muda, kenapa yang tidak berpengalaman dan lain sebagainya. Nah, ini saya dapat mementahkan statement ini bahwa ternyata saya juga mengingat pemimpin dunia kita Bapak Insinyur Soekarno bahwa bila saya diberi 10 pemuda maka akan saya goncang dunia. Ini memang saya buat edukasi saya dan teman-teman bahwa ternyata teman-teman muda ini di samping ilmunya banyak, terus pengetahuannya di bidang IT yang saat ini dibutuhkan itu mumpuni. Kalau generasi seperti saya sudah ketinggalan, malah nanti bisa ikut aja Pak ya. Ikut, iya. Oke. Nah, kalau dari Kota Batu sendiri nih Bapak, sementara selama Bapak yang menjalankan seperti ini ya, kegiatan seperti ini minatnya dari pemuda Kota Batu sendiri nih cukup banyak atau gimana Pak? Nah, begini, sebetulnya waktu pertama itu minatnya kurang. Ini kurang, kenapa kok kurang ya? Karena tentunya mereka hanya berpandangan bahwa KPU itu adalah lembaga yang menangani politik. Nah, politik itu kesannya bagaimana ya? Serem dan lain sebagainya. Namun setelah kita memberikan beberapa edukasi, kita menyampaikan secara ya segayanya Reknom lah, kita itu ternyata mereka antusias dan mereka makanya dari teman-teman dari mahasiswa ini kalau ada yang magang 1 bulan, saya selalu mengingatkan jangan 1 bulan, biar tahu mereka adalah corong-corong KPU karena sudah teman-teman muda yang mahasiswa ini kami anggap keluarga karena sudah masuk KPU. Mereka akan tahu bagaimana dalamnya KPU. Untuk itu mereka yang muda-muda yang dari universitas mana saja ini harus berkewajiban menjadi mercusuar kita. Apa sih KPU, apa sih pemilu, politik itu seperti apa, untuk menyampaikan ke teman-teman muda lainnya. Sehingga virus-virus ini saya yakin apabila ditularkan minimal satu orang akan lebih viral lagi. Saya kira itu. Akan lebih tahu bagaimana sih KPU itu apa sih. Oke, luar biasa sekali ya kan. Nah, pastinya untuk sahabat Didarsati yang mungkin panjenengan ini memiliki seorang anak yang akan memasuki usia 17 tahun Bapak ya. Ini juga bisa berperan penting ya dari orang tua ya kan untuk selalu mengingatkan ayo ikut gitu Pan ya. Betul. Oke. Pastinya juga ada peran dari orang tua sendiri dan selain dari pemuda. Satu lagi, Rafa, bahwa kita itu mempunyai yang namanya tempat pendidikan pemilu, rumah pintar pemilu. Iya. Kami pun dari KPU terbuka mulai dari kalangan SD maupun SMP, teman-teman pendidikan ini ya, SMA yang mau istilahnya main-main ke kami. Apa itu menjadi sekarang kan lagi musim Merdeka Belajar ya, pembelajaran setelah Merdeka ini. Jadi hal-hal politik ini harus perlu kita tanamkan mulai dini. Jadi apa sih politik itu sebetulnya? Jadi mainstreamnya biar politik itu kalau di luar sana terkesan cuma pemilihan dewan saja. Nanti ada menjadi dewa, menjadi bukan. Sebetulnya politik itu sesuatu hal yang luas, yang universal. Di seluruh sisi kehidupan kita itu ada yang namanya politik.
Oke, betul sekali ya kan. Dan dunia politik itu nggak hanya tentang sebuah manipulasi aja ya, artinya. Sampai sama cowoknya itu politik juga. Ada cowok ini ya benar. Sama orang tua ada politiknya. Iya. Karena kita emang nggak bisa lepas dari kehidupan politik ya, dari kecil pastinya. Contoh kecil, saya dulu pernah melakukan politik waktu kecil. Jadi minta uang bapak saya, nggak dikasih-kasih. Tatkala ada temennya, saya nangis di depan temennya. Ternyata dikasih. Ada triknya. Iya, ini politis juga. Oke. Ya, ini bisa langsung saja kita sapa, ada Mas Syafrizal. Selamat pagi menjelang siang, Mas Syaf. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Oke, ini kira-kira dari mana nih, Mas? Perkenalkan, saya dari Universitas Islam Negeri Malang. Oke. Kebetulan dari jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi yang sedang melakukan praktek kerja lapangan di KPU Kota Batu. Oke. Berarti secara tidak langsung ini memang sampean bergabung dengan teman-teman KPU ya kan? Benar. Oke, sebentar ya Pak Heru, kita skip dulu perbincangan kita. Siap. Saya ingin bertanya-tanya sama Mas Syafrizal ini. Mbak Jenrafa ini salah satu program KPU juga. Jadi masalah pemilih pemula tadi melalui teman-teman mahasiswa ini nanti buat menjadi mercusuar KPU. Oke, luar biasa sekali. Nah, dari Mas Syafrizal, tak panggil Mas Rizal aja ya, biar gampang ya kan? Oke, ini perasaan dari Mas Rizal sendiri gabung bareng teman-teman KPU ini dari sebelumnya, setelah masuk ini gimana perasaannya, Mas? Dulu sebelum masuk atau gabung di KPU Batu, sebelum menjadi bagian dari KPU Batu, statement saya terkait KPU itu sangat kaku, kurang lebih buruk, yang dimana pasti ada pikiran ada manipulasi data atau money politik juga gitu kan, ada permainan kotor atau ada jual beli suara gitu kan. Tapi setelah gabung di KPU Batu, ternyata statement itu terpatahkan seperti itu kan. Sangat-sangat tidak ada sama sekali dan bersih, bahkan kekeluargaan di KPU Kota Batu itu sangat erat gitu. Kerja dan gabung di KPU Batu itu sangat enjoy dan sangat menyenangkan seperti itu. Sehingga merubah pandangan saya sendiri selaku mahasiswa bahwa ternyata KPU yang berhubungan langsung dengan politik itu tidak selamanya atau tidak terus-menerus buruk seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Tapi memang dari teman-teman KPU sendiri ya, inilah nyatanya data yang ini tuh sesuai dengan yang sebenarnya ya kan. Nah, kira-kira dari Mas Rizal sendiri, ini selama bergabung sudah berapa lama dengan teman KPU? Ini kurang lebih masih 1 bulan dan kurang 1 bulan lagi, Kak. Berarti 2 bulan, 2 bulan ya? Oke, selama 1 bulan ini Mas, apa sih yang didapat setelah bergabung dengan teman-teman KPU ini? Banyak sih, Mbak. Terutama itu pengetahuan dan juga pengalaman. Yang dimana saya tidak tahu persis apa yang dikerjakan KPU. Yang dimana mereka kalau dipandang secara umum, mereka bekerja hanya mendekati pemilu kan, seperti itu. Nah, ternyata bahkan di luar pemilu pun mereka juga punya kinerja yang dimana mereka tetap kerja, entah itu bersosialisasi kepada masyarakat, memperbaiki pandangan politik terkait KPU dan juga pemilu kepada masyarakat. Nah, ternyata tidak hanya melulu tentang pemilu dan calon-calon saja, kurang lebih seperti itu. Jadi juga ternyata banyak yang dikerjakan oleh KPU seperti itu. Jadi lebih tahu detail apa saja yang dikerjakan. Oke. Nah, Mas Rizal sendiri ini umur berapa kalau boleh tahu? Kebetulan saya umur 22 kan. Umur 22 ya. Kelihatan seperti umur berapa, Pak? Rahasia Mas itu ya. Lebih matang ya. Oke, lebih matang. Oke. Nah, kalau umur 22 tahun berarti Mas Rizal ini udah pernah melakukan pencoblosan ya kan? Pernah. Sudah pernah. Gimana perasaannya dulu? Atau mungkin halah coblosan atau mungkin wah ini coblosan gitu. Ini berdasarkan pengalaman saya kan. Iya. Jujur pertama waktu nyoblos itu takut tuh. Ada sedikit gugup juga karena yang lingkungannya itu pasti rame di situ kan. Waktu nyoblos gitu. Jadi kita kadang kena huru hara juga, coblos ini, coblos itu gitu kan. Sedangkan kita juga punya pilihan hati sendiri. Nah, jadi di situ awal mula nyoblos
sempat takut, tapi ternyata tidak semenakutkan itu gitu. Jadi menyenangkan lah. Oke, menyenangkan lah seperti itu ya. Nah, kalau dari tanggapan Bapak Heru sendiri nih, dari pemikiran Mas Rizal sendiri yang ini awalnya takut tapi ternyata nggak takut, gimana Bapak tanggapannya? Baik, jadi dari beberapa statement teman-teman, kita menggali juga, nanti butuhnya menggali informasi kepada mereka itu juga feedbacknya, menerima masukan. Oh, ternyata dulu yang dikerjakan seperti ini. Nanti untuk kedepannya seperti apa biar tidak seperti ini. Berarti sosialisasinya ada yang keliru atau ditambah dan lain sebagainya di sana. Saya berterima kasih sekali bahwa statementnya bukan karena ada saya, memang di KPU Batu memang kita ciptakan kekeluargaan, dan nantinya saya berkeyakinan untuk merubah mindset masyarakat Kota Batu terhadap dunia politik itu seperti apa. Jadi biar lebih enjoy bahwa politik itu tidak selalu menakutkan, apalagi ada di Kota Batu. Nanti zero insiden, saya ingat. Oke. Nah, dari teman-teman KPU sendiri nih Bapak, gimana sih untuk cara-caranya, statementnya kalau melalui program-program seperti penyuluhan, ini mungkin adakah cara lainnya untuk melakukan sosialisasi terhadap pemilu ini penting seperti itu Bapak? Baik, jadi kita memang harus inovatif, harus mencari inovasi yang baru terhadap terutama kalau mohon maaf setelah generasi kita ya, generasi tua-tua itu memang sudah sulit. Jadi kita yang sasar nanti adalah generasi Y dan Z ini. Ya, dua generasi inilah yang nantinya saya berharap akan memutus rantai mindset mereka tentang pemilu, tentang yang tadi disampaikan oleh Mas Rizal. Jadi kedua generasi inilah yang nantinya akan meneruskan dengan era baru apa yang dinamakan politik Indonesia. Jadi cara-caranya tentunya kita tidak melulu dengan sosialisasi tatap muka dan sebagainya. Tentunya itu tadi yang akan kami gencarkan melalui media sosial. Media sosial, teman-teman sekarang ada beberapa platform media yang mereka kita bisa masuk. Tentunya kalau tidak seperti itu kita akan ditinggal. Kita harus mencari. Makanya saya senang teman-teman muda ini membuat konten apa yang untuk disebarluaskan di teman-teman juga. Untuk dengan begitu aja kita sudah istilahnya memberikan informasi yang tepat sasaran. Oke. Nah, kalau dari Mas Rizal sendiri nih, gimana? Tertarik nggak nih mungkin setelah mengikuti masa PKL ya, magang ya bersama teman-teman KPU? Ini ada nggak sih kayaknya rasa aduh aku kepingin balik deh gitu ya? Saya jawab ya. Boleh. Jujur kalau dari saya pribadi ada. Ini ada kemungkinan juga nambah antara sampai Desember kalau gitu sekalian sampai Februari. Tapi lihat kondisi nanti. Lihat kondisi ya. Oke. Nah, kalau dari Pak Heru sendiri, ini tantangannya dari proses penyuluhan ini dengan tema kita yang membangun kesadaran tertib admindu bagi pemilih pemula. Ini kira-kira apa sih Pak tantangannya? Karena pemilih pemula zaman sekarang ini kayak semuanya ini harus serba media sosial seperti serba online seperti itu Pak ya. Baik, tantangannya sangat berat sekali karena mindset teman-teman muda ini masalah administrasi kependudukan itu masih abai. Artinya apa begini, mereka belum begitu menggunakan yang namanya identitas diri, KTP dan lain sebagainya. Padahal nantinya setelah umur 17 tahun, kita dengan kepentingan apa saja, misalnya dengan perbankan, dengan dunia kerja, dunia pendidikan itu menggunakan data penduduk atau KTP. Nah, untuk itu saya memang bekerja samanya tidak hanya seorang di KPU. KPU tidak bekerja sendiri karena tidak bisa mengatasi hal ini. Tentunya ada pemerintah kota melalui dinas kependudukan, dengan dinas pendidikan, dengan bahkan dewan kesenian. Jadi melalui sektor-sektor itulah terus kita menjangkau dengan teman muda itu kita bisa melalui media sosial dan dunia kesenangan mereka, misalnya kesenian dan sebagainya, masuknya harus dari sana. Kalau kita langsung aja istilahnya langsung menembak itu, belum tidak bisa. Jadi harus perlu pemahaman yang lebih luas dulu mengenai apa pentingnya satu data kependudukan, mengenai data pribadi dan lain sebagainya. Terus nanti kalau menyebarluaskan di medsos data pribadi itu memang kita harus perlu berganding tangan dengan segala sektor di Kota Batu ini, terutama dengan dinas kependudukan. Kita sudah berencana dengan dinas kependudukan ini
setelah data ini saya sampaikan yang tadi pemilih Gen Z ini sudah saya serahkan, maka akan kami pantau. Kami pantau, bahkan nanti pemantauannya karena sudah ada teman-teman ad hoc di tingkatan desa, maka teman-teman di tingkatan ad hoc inilah yang nantinya sebagai ujung tombak KPU untuk istilahnya memantau pergerakan apakah sudah merekam, kalau sudah merekam adakah tanda bukti perekamannya dan sebagainya, sehingga kita memastikan nanti pada tanggal 14 Februari 2024 mereka benar-benar sudah punya KTP. Oke, seperti itu. Nah, kalau dari Pak Heru tadi kan bilang rumah pendidikan pemilu, Pak ya? Betul ya. Itu sebenarnya sudah ada mulai dulu atau gimana, Pak? Kebetulan kalau RPP itu dulu waktu kantor kita masih di Jalan Raya Telkom itu masih ada di kantor, karena saat ini kantor kami pindah di Jalan Kembar di Sultan Agung itu kan masih terbatas gedungnya. Jadi RPP yang ini belum kita bisa pindahkan. Namun kita mempunyai RPP nasional. Jadi di salah satu wahana di Batu ini kita ada tempat namanya RPP nasional, di mana seluruh pengunjung tempat wisata tersebut itu bisa masuk dan bisa masuk ke stand kami, ke stand KPU yang namanya Rumah Pintar Pemilu. Di sana sudah lengkap, ada alat peraga, ada alat coblos, bagaimana mekanismenya, bagaimana tata kelolanya, dan untuk apa tujuannya dan sebagainya. Sebenarnya di Rumah Pintar Pemilu ada semua. Itu kita kemas dengan ada game, juga ada visual dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman kalau mau sowan atau main-main ke sana bisa ke sana. Boleh ya. Itu segala umur, Pak ya, boleh. Segala umur, segala segmen umur. Oke, nah kalau dari beberapa tantangan tersebut yang tadi Pak Heri sudah sebutkan, dan juga ini ada rumah pendidikan pemilu yang mungkin ini bisa menjadi salah satu cara untuk menangani hal tersebut. Nah, mungkin kalau dari hal yang lain sendiri, ini gimana untuk caranya dari menangani para pemilih pemula yang mungkin dia ini kayak abai seperti itu, Pak? Kayak ya wis lah Pak gitu loh, Pak. Seperti itu gimana? Makanya kembali lagi, karena pemilih pemula ini kadang-kadang mindsetnya gak perlu pemilu dan sebagainya. Ini perlu kita melalui beberapa teman-teman muda, nanti beberapa teman-teman yang medsosnya itu viewernya ribuan K dan sebagainya. Dari sana lah nanti kita sedikit demi sedikit bersosialisasi, mengajak teman muda. Nantinya akan kita pancing teman-teman muda ini, kita akan membuat misalnya event untuk anak-anak muda ini, event agar ya eventnya melalui media sosial saja, karena event-event fisik itu sekarang sudah agak ketinggalan. Jadi mungkin kita membuat konten apa dan sebagainya, mereka berkreasi yang nantinya kita nilai dengan pihak luar bahwa ini konten yang terbaik, mereka akan mendapatkan istilahnya punishment dan rewardnya, gitu ya. Oke. Nah, kalau dari Mas Rizal sendiri ini gimana tanggapannya untuk mungkin kok anak muda zaman sekarang ini lebih kayak abai gitu, seperti itu, dan mungkin ini memang harus diluruskan kembali bahwa pemilu ini penting khususnya untuk para pemula. Gimana tanggapannya, Mas? Izin menjawab ya kan. Jadi kalau menurut saya, kenapa pemuda zaman sekarang itu terlihat abai? Karena mereka belum tahu pentingnya pemilu itu. Padahal kalau dilihat secara garis besar, pemilu itu menentukan penerus ya masa depan negara kita selama 5 tahun ke depan, kurang lebih seperti itu. Yang dimana kalau dilihat mereka tidak ikut berpartisipasi, tapi jika ada masalah mereka bersuara kan, seperti itu. Itu yang salah. Sedangkan seharusnya yang benar kan mereka ikut memilih, ikut nyoblos, sehingga ikut menentukan siapa pemimpin kita. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Mas Rizal sendiri nih, gimana sih mungkin kayak ada tips-tipsnya untuk caranya memilih sebagai pemilih pemula seperti itu? Oke, baik. Mungkin yang tips atau trik untuk nyoblos atau memilih pemimpin kedepannya itu, kalau dari saya pribadi, kita harus tahu background terlebih dahulu pemimpin tersebut, kurang lebih. Nah, track record, terus juga apa yang sudah pernah calon lakukan, pernah calon berikan kepada masyarakat, kurang lebih seperti itu. Nah, dari situ kita bisa menentukan mana yang terbaik, mana yang baik buat kita dan masyarakat lainnya, sehingga bisa meyakinkan kita sendiri untuk nyoblos dan pilih langsung terkait calon nanti gitu. Oke. Dapat nilai berapa, Pak Heru? 9+. Ya. 9+. Jadi
Saya memang butuh teman-teman seperti Mas Rizal ini, butuh sekali. Karena apa ya? Dari mereka, dari statement mereka sendiri itu bisa lebih penting di teman-temannya daripada kami. Terutama dengan tadi trust tadi. Dan tadi dibilang percayaan KPU itu tempat kotor dan lain sebagainya. Ternyata mereka setelah masuk dan mereka memang teman-teman muda ini kita libatkan dalam hal seluruh kegiatan KPU. Misalnya pleno itu adalah pengambilan keputusan terpenting di kami. Ketua aja nggak begitu penting, karena yang lebih tinggi adalah keputusan pleno baru kita rasakan bareng-bareng. Itu kita libatkan semua. Ini loh mekanismenya pleno. Kadang-kadang kita otot-ototan dalam menentukan kebijakan. Nah semacam ini, jadi mereka tahu persis apa yang kita kerjakan. Terus saya juga tetap mengandalkan teman-teman muda masalah apa sih sebetulnya pemilu itu. Yang tadi dikatakan bahwa memilih harus ada track recordnya, ini informatif, harus tahu informasinya lebih awal. Terus apabila kekuatan muda ini bersatu, artinya bersatu secara idealisme, ya idealismenya tinggi. Saya memilih karena bukan yang tadi dikatakan ada embel-embel money politik disuruh kanan kiri. Tapi kalau saya yakin teman-teman muda ini masih mempunyai tingkat ketinggian idealismenya sangat tinggi. Jadi mereka saya berharap memilih dengan hati nurani, dengan nge-track dulu bagaimana pemimpin nanti yang akan dipimpin. Saya kira informasi di mana-mana sekarang lebih banyak, gampang diakses. Di mana ada pemimpin yang hanya sekedar untuk pencitraan atau bekerja, sudah bisa dilihat teman-teman muda. Dan untuk mengakses itu sangat gampang. Kenapa? Sebabnya sekarang ini misalnya ada beberapa calon legislatif yang dari narapidana, mereka harus mengumumkan. Jadi bisa di-track, harus mengumumkan di media sosial dan sebagainya. Jadi gampang lacakannya. Oh, ini pernah begini. Selektif lah. Iya betul sekali, pastinya ya Pak harus selektif dan benar, juga ini tuh harus benar-benar dilihat secara nyata seperti itu. Nah ini nggak kerasa banget udah di menit-menit ujung Bapak ya. Dan yang terakhir ini mungkin bisa disampaikan untuk pesan-pesan dan juga harapan khususnya untuk para pemilih pemula, bisa dimulai dari Bapak Heru sendiri. Baik, saya berharap, jadi saya ingin sekali tadi yang saya sempat bahas bahwa kita harus memutus generasi untuk mindset yang lebih baik. Ini bisa dilakukan di generasi muda saat ini. Untuk itu saya berkesan nanti berperanlah secara aktif dalam hal kepemiluan, dalam hal organisasi apapun, dalam hal politik apapun. Pelajari lebih dalam. Dan satu pesan saya atau setelah pesan saya ya, ojo lali tanggal 14 Februari 2024. Teko nang TPS, gunakan hak pilihmu, temukan jodohmu. Biasa sekali. Oke, perwakilan nih untuk dari para pemuda ya kan pastinya. Dari Mas Rizal silakan pesan-pesan dan juga harapan Mas. Mungkin sepatah dua kata aja kan, buat pemuda yang lainnya, pemuda pilih yang lainnya, jangan abai, jangan golput. Mari kita nyoblos untuk masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Heru dan juga Mas Rizal atas waktunya kali ini. Dan semoga informasi yang diberikan ini sangat bermanfaat untuk para pendengar Sawadi Darsati tentunya. Dan gak terasa banget ya Sawadi Darsati ini sudah di ujung waktu. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Heru dan juga Mas Rizal. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya. Dan baik untuk Sawadi Darsati, sudah waktunya saya Jana Wasinam pamit undur diri. Selamat siang dan salam dangdut.